Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Junika Putri, saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya kerjakan. Di sini saya mengambil judul motif pengambilan keputusan Gadai Emas di cabang Pegadaian Syariah Probolinggo pada masyarakat Mayangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi motif-motif yang memotivasi masyarakat Kota Mayangan dalam mengambil keputusan Gadai Emas. Metode penelitian yang saya pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen. Sedangkan subjek penelitian yang saya gunakan adalah masyarakat Kota Mayangan dan informannya adalah 7 orang nasabah yang telah mempunyai pengalaman menggadaikan emasnya di cabang Pegadaian Syariah Probolinggo. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian gadai emas. Gadai emas adalah salah satu bentuk pinjaman di mana peminjam menyerahkan emasnya sebagai barang jaminan untuk mendapatkan uang tunai. Sedangkan Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang melayani gadai emas ini. Dalam penelitian ini ada 2 pembahasan. Yang pertama adalah motif keputusan masyarakat Mayangan memilih produk gadai emas. Ada beberapa motif. Yang pertama, kebutuhan dana mendesak. Jadi menurut salah satu informan, kebanyakan emas yang dimiliki adalah pemberian keluarga atau perhiasan warisan. Jadi dengan menggadaikan emasnya, mereka tidak perlu kehilangan barang berharga dan tetap memenuhi kebutuhan dananya dengan cepat. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor yang mempengaruhi nasabah mengapa lebih memilih menggadaikan emasnya daripada menjual emasnya di toko emas. Kebutuhan dana mendesak ini sendiri berasal dari penjualan yang fluktuasi, atau kan kadang penjualan tuh kadang untung, kadang rugi. Jadi ketika untung, mereka bisa menebus kembali emasnya dan emasnya tetap menjadi miliknya. Kalau dijual kan barang berharganya ini atau emasnya ini juga kan bisa hilang. Kemudian motif yang kedua adalah sebagai investasi. Jadi alasan salah satu informan itu mereka suka membeli atau gemar membeli emas dan mengumpulkannya, tetapi tidak suka untuk memakainya. Jadi mereka lebih memilih untuk diinvestasikan melalui gadai emas. Jadi emas aman dan uang hasil gadai ini dijadikan untuk perputaran modal usaha. Motif yang ketiga adalah sebagai modal usaha. Dalam wawancara, informan mengatakan bahwa alasan menggadaikan emasnya karena kebutuhan untuk modal usaha. Jadi informan ini lebih memilih menggadaikan emasnya untuk modal usaha daripada meminjam di bank atau meminjam ke perorangan yang memiliki risiko yang lebih besar. Kemudian, motif yang terakhir adalah keperluan konsumtif lainnya. Selain 3 faktor di atas, nasabah Kota Mayangan juga seringkali mengatakan bahwa menggadaikan emasnya itu untuk keperluan konsumtif seperti biaya pendidikan, renovasi rumah, liburan, perjalanan, biaya pernikahan, bahkan biaya kesehatan. Padahal biaya-biaya ini adalah seharusnya sudah disisihkan dari sisa uang pemasukan per bulannya. Tetapi mereka tuh jarang sekali untuk memperhatikan uang untuk jangka panjang ini. Jadi ketika ada keperluan konsumtif yang sudah saya jelaskan ini, mereka lebih memilih menggadaikan emasnya. Jadi dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara bahwa pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh motif kebutuhan dana mendesak, investasi, modal usaha, dan keperluan konsumtif lainnya. Kemudian pembahasan kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah memilih gadai emas di cabang Pegadaian Syariah Probolinggo. Jadi, apa saja faktor yang mempengaruhi nasabah memilih menggadaikan emasnya atau mempercayakan menggadaikan emasnya di cabang Pegadaian Syariah Probolinggo ini, bukan di Pegadaian Syariah yang lainnya. Yang pertama adalah faktor yang pertama adalah kepercayaan terhadap sistem syariah. Jadi, setiap nasabah ini memiliki latar belakang dan tingkat keagamaan yang beragam. Khususnya nasabah Kota Mayangan yang mayoritas beragama Islam dengan kepercayaan yang tinggi bahwa segala sesuatunya harus dilakukan dengan berlandaskan ajaran Islam. Jadi dengan adanya cabang Pegadaian Syariah di Mayangan ini menjadi hal yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak antara masyarakat Kota Mayangan dan Pegadaian Syariah itu sendiri.
Kemudian faktor yang kedua juga menjadi faktor yang sangat penting karena lokasi yang strategis. Dengan lokasi yang dekat dengan pelabuhan yang mayoritas masyarakat Kota Mayangan itu mencari nafkahnya atau pekerjaannya mayoritas ada di pelabuhan atau menjadi nelayan atau pedagang ikan. Jadi dengan lokasi cabang Pegadaian Syariah Probolinggo dekat dengan pelabuhan menjadi salah satu alasan untuk menarik minat nasabah menggadaikan emasnya di cabang Pegadaian Syariah Probolinggo. Kemudian faktor selanjutnya adalah pelayanan dan proses yang cepat dan mudah. Jadi nasabah Mayangan ini kan mayoritas memiliki pekerjaan sebagai pedagang, penjual ikan ataupun nelayan. Jadi sehingga tuh mereka membutuhkan pelayanan dan proses yang cepat dan mudah. Dari hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa saat melakukan gadai emas, mereka tuh memiliki kebutuhan kan yang mendesak, seperti membeli bahan bakar kapal atau membutuhkan modal usaha untuk perputaran usahanya, atau bekerja dengan waktu jam tutup TPI atau disebut tempat pelelangan ikan. Maka dengan pelayanan yang cepat dan mudah ini membuat masyarakat lebih memilih menggadaikan emasnya di cabang Pegadaian Syariah Probolinggo karena dengan proses yang cepat mereka dapat menghasilkan uangnya dengan cepat juga. Yang terakhir adalah faktor biaya ujrah yang lebih rendah. Jadi ketika ujrah yang ditetapkan di Pegadaian Syariah ini lebih rendah daripada pegadaian konvensional ataupun lembaga keuangan yang lain, nasabah akan lebih memilih menggadaikan emasnya di cabang Pegadaian Syariah Probolinggo. Sehingga dengan ini cabang Pegadaian Syariah Probolinggo bisa memperluas pasar dengan adanya minat nasabah yang tinggi. Jadi kesimpulannya adalah secara keseluruhan keputusan untuk menggadaikan emas didorong oleh berbagai motif yang meliputi kebutuhan dana mendesak sebagai investasi, sebagai modal usaha, dan keperluan konsumtif lainnya. Kemudian menggadaikan emas juga memberikan solusi untuk nasabah yang membutuhkan dana cepat tanpa kehilangan aset yang dimiliki yaitu emas. Begitupun keputusan nasabah memilih Pegadaian Syariah Probolinggo karena kepercayaan terhadap sistem syariah, memiliki lokasi yang strategis, pelayanan dan proses yang cepat dan mudah, serta biaya ujrah yang rendah. Pegadaian Syariah menjadi alternatif yang tepat dan baik bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat sambil tetap mematuhi ajaran agama Islam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kurangnya dalam presentasi yang tadi saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.